entah itu gatekeeper, entah itu reporter, entah itu pokoknya semuanya yang menggunakan suara. Itu prinsip Tasya sih dari dulu, apapun yang disampaikan dari hati pasti akan sampai pada hati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Blusukan Podcast, tentunya di Jati News Channel. Kali ini aku bakal mengulik lagi kembali ke seputar radio, teman-teman. Kemarin udah undang salah satu kakang yang ternyata dia itu juga penyiar radio. Nah, sekarang ini kita langsung tanya-tanya sama penyiar radio, dan dia tuh nyiarnya di mana, dia siapa, ngapain aja sih di radio. Kita langsung kepoin, kita sambut. Jeng jeng. Hai. Cerita kameranya, Mbak. Oh iya. Oke. Hai Kulut. Iya. For your information ya teman-teman, ini adalah salah satu seniorku. Serius, aku belajar Nggak yang sih. kayak ngomong itu. Nggak Nggak, juga. serius beneran, dia tuh seniorku guys. Kalau enggak, gimana ya, kita tuh kan belajar pastinya sama yang berpengalaman. Nah, Mbak That's Tasya ini right. salah satu orang yang udah banyak berbagi ilmu juga sama aku. Dan ya, alhamdulillah Mbak Tasya pasti bangga ya aku ada di sini. Ya lebih tepatnya sih bangga banget sih ketemu sama Kulut kali ini. Gitu. Beda tempat soalnya. Ya, diralat sedikit ya. Nggak ngajarin gimana-gimana sih, cuman buat Tasya sendiri lebih tepatnya tuh kita sharing gitu loh. Apa yang nggak Tasya tahu, Kulut tahu, nanti jadi kita Aduh, bertukar kayak gitu Tapi sih. enggak, bohong. Lebih tepatnya dia yang pengalaman guys. Tapi kita kenalan dulu ya, siapa namanya, terus kesibukannya apa. Silahkan Oke. Mbak, namanya Mbak. Iya namanya ya. Oke. Kita santai aja ya sore ini. Oke. Hai, namaku Tasya Nur Amalia, bisa dipanggil Tasya. Dan aku kenal Kulut ini di KPI. Yes. Dan juga di Sufada Radio tentunya. Di Ya Radio Kampus. benar, Radio Kampus. Jadi Mbak ini kenapa aku tadi bilang senior, karena beliau ini seniorku di Sufada Radio, Ya. yaitu Radio Kampus. Nah sekarang ternyata Mbak Tasya ini sudah aktif juga di penyiar radio dan bukan di kampus lagi teman-teman. Di Mbak mana Tasya tuh? nggak tahu nih, kita tanya ini teman-teman. Mbak Tasya ceritain dong, aku pengen tahu nih. Wah, Mbak Tasya itu Iya. bisa sukses juga di luar gitu loh. Masya Allah. Kalau misalnya dibilang sukses sih masih belum di tahap sukses ya. Jadi ini masih di tahap merangkak gitulah ya. Istilahnya orang Jawa itu terantanan kayak gitu. Terantanan itu Iya. merangkak. Iya, seperti itu. Jadi Tasya lulus awal tahun 2022 di bulan Maret ya. Di bulan Maret juga sempat menjadi pejuang amplop coklat juga. Wes. Kayaknya semua sih. Iya, itu. Terus kemudian terima kasih buat Bu Ariza terutama. Iya, itu salah satu dosen kita salah satu ya. dosen kita. Bu Ariza mengenalkan Tasya ada gatekeeper sih. Jadi Tasya ini bukan penyiar, bukan Oke. penyiar radio yang gimana-gimana ya, tapi juga penyiar juga gatekeeper. Yang dulunya kan Tasya di radio hiburan, di Sufada Radio ya. Genrenya hiburan, genrenya anak muda. Kemudian dapat job alhamdulillah sekarang di Radio News, di Radio Cakra Krisna 106,1 FM itu di Nganjuk. Di Nganjuk. Gitu, Jadi sekarang jadi orang Nganjuk. Ya. bisa Asalnya dibilang. dari mana Mbak Tasya? Asalnya dari Surabaya. Jadi Surabaya. ceritanya gini, sekolahnya dulu SMP sama SMA itu di Nganjuk. Terus kuliahnya di Surabaya. Terus kok nggak tahu kenapa bisa balik ke Nganjuk, itu gimana ya? Nah ya aku makanya bertanya nih, aslinya Iya. dari mana kok ke Nganjuk Iya. gitu. Nggak dikomplain sama orang-orang Nganjuknya sendiri. Bahkan sampai ada yang bilang gini, orang Nganjuk aja banyak yang kerja ke Surabaya. Kenapa yang Surabaya Surabaya malah ke hijrah Nganjuk? Iya kayak gitu. Tapi kan balik lagi ya, dimana kita kan anak UIN, jadi pasti semua udah ditakdirkan kayak gitu kan. Kayak gitu Si ya. paling win. Oke berarti oke, dari tadi yang disampaikan sama Mbak Tasya ini kita juga tahu informasi ya kalau di radio itu nggak cuma penyiar aja dan
radio itu gak cuma menghibur aja. Oke. Gitu. Bisa boleh diceritakan nggak Pak apa aja itu yang ada di radio? Jadi gini, kalau misalnya ada radio news, ada radio hiburan kan. Nah, kalau Sufada Radio di radio kampus kita, itu kan radio hiburan, di mana genrenya itu kan anak muda, terus musik inspirasi kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di radio news itu ada gatekeeper dan penyiar, tapi juga tetap sama aja, ada music director kayak gitu-gitu, ada direkturnya juga, komisarisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di radio news, radio berita itu ada gatekeeper sama penyiar. Di mana gatekeeper itu nanti yang mengolah berita. Jadi kayak misalnya ada penelpon yang menanyakan ada kemacetan atau mungkin ada informasi tentang perjalanan, itu nanti bisa ditanyakan ke radio. Oh iya, paham. Jadi pendengar itu nanti menghubungi nomor radio itu, kemudian masuk ke gatekeeper dulu sebelum diudarakan sama ke penyiar. Ya, gitu. Oke. Ya penting banget dong perannya. Karena kalau nggak ada gatekeeper ini, informasi itu nggak bakal tersampaikan ke penyiar. Dan tidak hanya itu aja sih. Kalau misalnya di radio news tuh juga, misal kita mengangkat sebuah tema ya, bukan tema sih, kayak ada kemarin yang Kanjuruhan seperti itu. Nah, itu kita juga menampung semuanya. Kita menampung, misal ada yang mengomentari terkait tersebut. Nah, itu nanti masuk di gatekeeper dulu, difilter dulu lah istilahnya sama gatekeeper sebelum diudarakan sama penyiar. Nanti kan mungkin ada kayak bahasa kotor atau mungkin bahasa yang tidak pantas untuk didengarkan. Nah, itu kita gatekeeper itu ngefilter dulu sebelum dikasihkan ke penyiar kayak gitu sih. Oke, aku jadi lebih paham lagi ya. Nah, ternyata memang di radio itu benar-benar luas. Iya, luas banget. Jadi buat orang-orang yang kayak gak mau dengerin radio, kalian salah banget sih, karena di radio itu semuanya gitu loh. Bener kan ya Mbak? Ya, semuanya. Entah anak muda, entah usianya dewasa, entah atau bapak-bapak ibu-ibu kayak gitu. Dan pengalaman selama kerja di Radio Cakra Krisna itu juga banyak yang nanyain tentang rekomendasi wisata kayak gitu-gitu. Misalnya kayak perjalanan dari, misalnya Khulut nih mau wisata ke Nganjuk. Nah, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk itu kan pasti ada titik kemacetan atau peningkatan volume kendaraan seperti itu. Nah, nanti bisa ditanyakan melalui radio news itu, di mana titik kemacetannya. Jadi kalau misalnya sudah dari Waru nanti diinfokan dari Radio Cakra Krisna itu ada kemacetan di mana jalan ya? Misal di Jombang gitu ya? Di Jombang, di Mojokerto. Nah, nanti kan Khulut kan bisa mengantisipasi. Kalau di sini ada kemacetan, nanti kayak dihimbau gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak benar-benar membantu lah ya. Apalagi buat orang yang kayak kerjanya tuh di perjalanan terus, terutama kayak mungkin salah satu contohnya supir. Nah, supir truk banyak sekali yang banyak sekali WA masuk dari supir kayak truk, driver, kayak supir truk kayak gitu-gitu, untuk menanyakan arus lalu lintas juga, dan untuk rekomendasi makanan juga bisa. Jadi kayak apapun itu bisa ditanyakan gitu loh, melalui WA gatekeeper dulu, kemudian baru ditanyakan kepada penyiar kayak gitu sih. Ini membantu banget ya teman-teman, karena kalau aku sendiri kadang aku tuh nggak percaya gitu loh sama Google Map. Kan? Apalagi mitosnya cewek itu kan cewek tuh sama orang-orang tuh kayak cowok-cowok gak percaya ya sama cewek ya. Nah, berarti di sini kuncinya buat cewek-cewek dengerin radio news. Nah, bener, radio news. Berarti Mbak Tasya ini kan sebelumnya dari radio kampus ya. Tentunya kalau di radio kampus kita itu semuanya itu yang berhubungan dengan hiburan. Genrenya anak muda. Entertain lah ya. Entertain. Dari Mbak Tasya itu ada kayak kaget gitu loh, tiba-tiba kayak wah ini news nih. Ada gak sih? Iya sih, kayak kagetnya nggak sampai 180 derajat nggak sih? Pastinya cuma ada. Ya kayak kaget aja, yang biasanya lu tahu sendiri kan kalau di radio hiburan gimana kan, kayak kita cablaknya gimana, formal banget. Itu udah gitu-gitu kan. Iya, terus dipaksa sekarang kayak pasti tuh stuck kayak iya kayak gitu. Jadi gitu. Bener-bener kayak mendorong Mbak Tasya itu biar tahu gitu. Jadi gak ada bedanya lah Mbak Tasya itu sebagai reporternya radio sama reporter di TV-TV. Ya gak sih? Ya sama aja sih. Cuman kalau sama aja sih sebenarnya, sama aja. Karena kalau aku sendiri melihat kalau di TV itu kan kadang ya mereka ngeliput ya gak masuk frame. Jadi di radio sama aja. Ya sama aja sih. Kalau misalnya sebenarnya sama aja. Cuma kalau di TV itu mungkin
in frame, terus mungkin kalau di TV itu selalu apa ya, face-nya kita selalu terlihat. Tapi kalau di radio itu kan suaranya kita. Jadi entah itu gatekeeper, entah itu reporter, entah itu pokoknya semuanya yang menggunakan suara. Itu prinsip Tasya sih dari dulu, apapun yang disampaikan dari hati pasti akan sampai pada hati. Iya, wis anak radio nih bos. Pasti ada yang motong masukin TikTok. Habis ini nih kayaknya ada nih. Oke, berarti Mbak Tasya ini sebelumnya ada mengalami lah ya yang namanya kesulitan. Oke. Nah, pasti. Yang bikin Mbak Tasya kayak wah ini ternyata sebelumnya aku nggak menduga bakal dapat kayak gini. Ada nggak sih Mbak? Hal yang terduga ternyata sebenarnya tidak pernah diharapkan. Wah, dapet nih di sini. Iya. Apalagi sebelum itu sih, jauh-jauh sebelum itu, pasti banyak yang ngira pasti Khulud pernah nggak sih ditanyain jurusan kuliahnya jurusan apa? Benar. Terus Khulud kemudian jawab KPI atau mungkin ya komunikasi. Pasti kebanyakan orang ngiranya komunikasi kan. Kenapa kita belajar ngomong? Padahal kan nggak cuma itu aja gitu loh ya. Iya, padahal komunikasi itu penting banget. Nah, kamu jadi dokter kalau nggak komunikasi gimana? Iya kan? Padahal Lanjut. kayak semua aspek itu pasti akan membutuhkan komunikasi lah. Bener. Ya. Jadi nggak di sini di komunikasi nggak hanya diajari bagaimana kita bisa ngomong, tetapi kita bisa menyampaikan sampai komunikan dan komunikator itu nyambung kayak gitu sih. Jadi ya apa ya kayak jangan diremehkan gitu. Apalagi semua kalangan tuh membutuhkan anak-anak komunikasi sekarang. Iya sih. Dan nggak hanya itu aja. Kalau di komunikasi kita kan juga pasti diajari jurnalistik, public speaking. Kemudian apalagi perusahaan saat ini banyak ngebutuhin kayak konten kan udah 5.0 ya. Yeah. Terus konten creator, terus habis gitu kayak ngedesain, sekedar Corel Draw ataupun Photoshop itu juga dipelajari juga kan di komunikasi tentunya. Bener. Jadi aku pun sendiri kayak bersyukur banget gitu lah masuk komunikasi ini, apalagi di jurusan komunikasi penyiaran Islam ya. Aku awalnya juga kayak gitu Mbak, sama kayak mikir apa sih kamu tuh ngambil komunikasi, kamu belajar ngomong, emang kamu nggak belajar dari kecil, kamu bilang kayak gitu kan? Pernah ngomong dari dulu gitu, nah itu. Padahal dari cacian itu kayak bisalah aku suatu saat nanti kayak buktiin gitu loh, dari komunikasi aku bisa, bukannya kita sombong atau takabur gitu ya, pastinya maksudnya kayak kita bakal bisa buktiin dari kita kuliah komunikasi ini pasti adalah kayak pekerjaan, apalagi kan pasti sudah ada rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi ya yakin aja selagi apapun itu, entah itu komunikasi atau mungkin sebagian banyak orang nganggep apa yang kita ambil itu adalah remeh, pasti suatu saat nanti itu bakal oh jadi kayak gini ya, oh jadi ada benang merahnya di setiap masalah kayak gitu sih. Lah yo, berarti Mbak Tasya ini menjalani itu yang benar-benar sesuai sama passion gitu Mbak. Iya. Apalagi kalau misalnya pekerjaan itu adalah hobi, itu kayak main-main gak sih? Misalnya kayak have fun, ya kayak enjoy gitu jadi sih. Enjoy. Tapi sebelumnya ada nggak Mbak kayak nyesel gitu loh, penyesalan lah sedikit mungkin? Kenapa di sekarang nih radio? Iya. Kalau penyesalan sih lebih ke semester. Oh dulu lulusnya semester 7 ya. Di semester 6 semester 5 sih. Kayak sempat mikir salah jurusan deh kayaknya. Gitu. Salah jurusan kayaknya. Kemarin penjurusannya apa Mbak? Di jurnalistik sih. Oh jurnalistik. Iya. Salah sih. Harusnya di public speaking sih. Oh gitu ya? Iya, aku kan public speaking. Iya. Tapi ya sama aja sih sebenarnya. Kan di komunikasi kan juga bisa jurnalistik, juga bisa public speaking. Apalagi di semester 1-2 kan kita juga diajarin semuanya. Kan. Jadi kayak gitu. Ya oke, berarti memang ada setiap itu pasti ada suka dukanya lah ya. Terus Mbak Tasya sekarang ada nggak ya harapan beda apa lain gitu? Kayak sebelumnya kan ini Mbak Tasya newbie baru lulus S1, terus ternyata alhamdulillah ada di radio. Ada nggak sih Mbak yang kayak Mbak Tasya itu aku pengen cari yang lain nih gitu? Oh seperti kayak batu loncatan entah jenjang karir kayak gitu bener. Ya apa ya? Kalau prinsip Tasya sendiri sih apa yang udah dijalani itu ya udah mungkin
Tuhan itu udah nakdirin segitu. Jadi kita udah dikasih porsi segitu, ya udah kita jalanin aja. Entah itu nanti di kedepannya mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kurangnya, banyak kurangnya, ya udah. Jadi dijalanin aja apa yang ada. Tapi kita kan pasti punya dream list kan. Benar. Kita punya dream list, kita punya impian dan tujuan. Tapi kalau misalnya rencana kita nggak sesuai dengan apa yang kita dream harapin, list kita pasti bakalan apa ya? Ada yang terbaik. Ada yang terbaik dan kita bakal ada di fase kayak, oh jadi ternyata selama ini kayak gini ya. Oh berarti Tuhan itu ngasih kita kayak gini itu sebenarnya ini gitu loh. Paham nggak sih ya kayak gitu? Dan itu juga udah ini sih, udah apa namanya? Udah sempat ngalami kayak gitu sih. Dan apalagi kalau stereotip orang tua yang saat ini kan pasti pengen kerjanya kantor terus habis gitu kan perusahaan. Apalagi kalau misalnya di media, kenapa kok di media gitu kan. Nah, sempat kayak gitu sih, sempat kenapa nggak sesuai harapan di kantor, pulang ASEAN kayak minggu libur. Apalagi kalau media kan nggak mungkin kan kalau tanggal merah libur, kalau hari minggu libur nggak mungkin kan. Nah, tapi dari situ diambil sisi positifnya. Tasya ini jadi gatekeeper di Radio News itu kayak apa ya? Ya salah satu owner Tasya sih nitip pesan gini sih. Kita bekerja itu juga diniatkan ibadah. Nah, misalnya kalau kita ngasih informasi titik kemacetan atau mungkin informasi ada orang yang bingung kan pasti nanyanya ke radio gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah bermanfaat bagi orang lain, pasti kita kan jadi apa ya? Kayak bangga gitu loh. Kayak oh mungkin Allah itu, Tuhan itu ngasih jawaban lewat orang itu. Bener. Nah kayak gitu. Biar kita bersyukur. Nah seperti itu. Jadi ya udahlah. Jadi nggak perlu ada yang disesali ya, meskipun ada yang grundel, ada sambatnya. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Siapa tahu kedepannya bakal dapet jawaban lah. Tenang, nggak semua harus sekarang. Iya. Gitu. Aku jadi tertampar nih semester akhir gitu kan. Soalnya aku sekarang juga lagi di masa-masa apa ya, mikir kayak aku habis ini lulus mau kemana sih gitu. Nah aku kayak gitu Mbak. Jadi mikir kayak aku bakal kemana. Habis ini lulus, jadi kayak mikir apa aku diundur aja nih lulusnya. Iya Mbak, jadi mikir kayak gitu. Apa aku nih mau apa ya. Terus dan kita tuh siap gak sih sama kayak pertanyaan, kamu tuh cewek langsung nikah aja gitu. Ya gak sih Mbak? Apalagi seperti itu. Jadi kayak gimana ya, kita baru lulus, terus apalagi orang Jawa itu ya, bukan orang Jawa sih, sebagian besar orang Indonesia itu pasti kayak mendekati 25 itu kalau misalnya belum nikah, awas loh nanti jadi perawan tua kayak gitu. Nah gimana ya cara ngubah mindset seperti itu kita itu pasti, kenapa kalau nggak bisa berkarya harus nikah? Kenapa jadi kenapa kok nggak bisa disatuin tuh? Kenapa? Sebenarnya kan bisa. Kalau misalnya kita berkarya dulu lah, kita kasih ruang dulu lah. Apalagi pasti ada yang bilang gak usah sekolah tinggi-tinggi, pasti juga bakal di dapur, di sumur, di kasur. Yang kayak gitu itu sebenarnya kita harus bisa mengedukasi orang tua kita sendiri sih sebelum kita ke tetangga. Apalagi tetangga juga kan pasti itu loh, anak iku loh, kok wes sakmene kok durung iki ngono. Padahal kita yang ngejalanin ya kan. Iya, gak pakai uang dia juga. Kok dia yang beratan gitu. Berarti kalau dari orang tua Mbak Tasya memang didukung, disupport ya. Didukung sih. Oke, alhamdulillah seperti itu. Kayak digopoi rabingun lah istilahnya ya. Nggak dikeburu nikah harus masuk kantor gitu enggak? Enggak sih, kayak ya udah senyamannya aja, yang penting enjoy. Dan setelah apa ya, bukan memakan asam garam, maksudnya kan umur kita kan juga nggak jauh beda, tetapi kan Kulut masih porsinya di kuliah nih, tapi Tasya udah terjun di lapangan. Dan itu setelah gitu nilai gini sih, kalau misalnya nggak semua itu apa ya, nggak semua harus kantoran, nggak semua itu harus apa ya dapat salary. Kan pasti ya emang nggak munafik juga sih kalau kita itu cari salary yang besar. Tapi salary yang besar itu nggak selamanya bikin bahagia. Bener. Selagi kita nggak enjoy di suatu pekerjaan itu, apalagi nggak hobi kita, itu pasti kayak
nggak enjoy dan Iya, itu menjadi gitulah. beban buat kita. Iya, Pokoknya, kayak gitu. aku kayak gitu tuh pernah di ini sih Mbak. Apa dulu aku waktu sekolah. Waktu sekolah itu kan jurusan ada IPA IPS nih. Iya. Nah, aku tuh masuk IPA. Serius ketemu sama orang-orang yang kayak gitu tuh nggak enak banget dan selama 3 tahun tuh aku nahan. Nah, terus disuruh masuk kesehatan, soalnya ini. Aku juga berusaha buat nyenengin orang tua lah. Masuk kesehatan yang komunikasi itu apa sih? Kesehatan yang banyak ngomong tuh di mana sih gitu. Karena aku di situ udah menemukan sih potensiku Iya. tuh banyak ngomong. Terus setelah aku masuk di ahli gizi kayaknya waktu itu gizi, aku tuh nggak enak Mbak. Kayak aduh, aku tuh belum kuliah loh. Coba ya udah kamu lulus gitu jalur prestasi di ini loh di Unusa. Oh iya. Nah, aku udah lulus di sana jalur prestasi. Jadi maksudnya udah nggak pakai tes lagi, kamu udah lulus gitu. Udah tuh keluarga ya bahagia gitu. Oh ya udah ini udah keterima, udah lulus di ini jurusan gizi gitu. Tapi aku tuh nggak enak gitu kayak duh gitu. Ya padahal aku tuh yang milih sendiri sebenarnya di gizi. Soalnya di gizi kan bakal banyak ngomong nggak sih Mbak? Terus habis itu no. Akhirnya aku ikut nih di UMPTKIN, aku milih KPI. Yaudah, bener-bener enak banget. Jadi kayak gak kerasa gitu loh. Terus ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi. Ya nggak sih Mbak? Iya. Kalau ngomongin kayak gitu sih pernah sih. Di awal kan Tasya juga jalur undangan juga kan. Di UINSA itu. Bahkan dulu juga ada yang ngejudge gini sih. Oh, kamu lulusan madrasah aliyah ya, jelas aja keterima di UIN. Bayangin. Padahal di UIN itu tempatnya lebih luas ya. Mereka aja nggak tahu. Lanjut. Nggak hanya itu aja sih, di UIN kan nggak hanya kita dapetin ilmu dunia, juga didapat ilmu akhirat juga. Ya. Pertama sih pengennya ya sama kayak Kulut kan pengen gizi ya. Di gizi, iya, kesehatan. Di gizi. Nah, Tasya juga gitu. Dulu pengennya di Ilkom sih. Tapi kenapa kok masuk KPI? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya sama kan, cuma yang di KPI itu menjuruhnya ke dakwah kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu dan sedikit banyaknya di masyarakat juga bermanfaat lah ya ilmu yang kita dapat. Pokoknya apapun jurusan apapun, prodi apapun, pasti kalau misalnya kita jalaninya dengan niat yang baik pasti bakalan bermanfaat bagi masyarakat juga. Benar ya. Meskipun misal nih kamu tuh masuk nih ke jurusan kesehatan, kamu masuk nih jurusan yang banyak peminatnya, tapi kamu nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, ya percuma kan. Apalagi sekarang nggak semua jurusan itu sesuai dengan pekerjaan kita, jadi kayak gitu. Perlu digarisbawahi juga sih pastinya. Bener, banyak loh. Aku ketemu kemarin ada dokter, dia ternyata jurusannya tuh perawat. Dia jadi dokter bedah gitu, tapi jadi perawat, ada kayak gitu. Jangankan gitu, waktu di Masjid UIN aja pernah sih ngobrol sama anak saintek kalau nggak salah. Nah, dia ngambil kelautan, tapi dia itu sebenarnya udah lulus kan, cuma di situ dia kayak ngurus ijazah gitu loh. Pas waktu Tasya semester 7, semester 5, 4, 5, 6 kan masih online ya. Nah, semester 7 kan sudah mulai itu. Nah, bilang kalau misalnya dia kelautan, cuma sekarang kerjanya itu di pabrik, di bagian administrasi kayak gitu. Bayangin. Nyambungnya di mana, Bu? Nah, nyambungnya gitu di mana? Jadi ya buat sekarang kalau misalnya nggak apa-apa lah ngerasa salah jurusan, nggak apa-apa lah nggak sesuai passion. Tapi jangan sampai jangan sampai unjuk rasa sama diri sendiri. Benar. Dan kita juga harus bisa ngobrolin sama orang tua sih. Kalau misalnya kita kasih pengertian kayak gimana, kita kayak sampaikan gitu. semua ya, kita komunikasikan tuh, komunikasi lagi tuh. Nah, berarti kan komunikasi penting kan? Penting dimanapun. Karena kalau sekarang itu banyak yang antara anak dan orang tua itu kayak ya pokoknya kamu harus kesini, nggak tahu gimana, pokoknya kamu harus kesini. Nah mungkin itu kesalahannya nggak duduk berdua kayak ngeteh bareng, Bu kalau misalnya ini tuh bakal kesini, nanti ini nggak apa-apa Bu kayak gini. Nah hal-hal yang seperti itu elemen-elemen yang seperti itu tuh yang nggak dilaksanain sama anak-anak pada usia kita sih. Iya, jadi kayak dia tuh ya udah akhirnya menjalani ya jalan doang, tapi tidak menikmati. Kayak apa ya? Menyelam sambil minum air misalnya ya. Ya di situ benar-benar, dan kadang emang ya kalau orang yang kayak terpaksa mungkin memang dia udah
masuk di jurusan yang menurut dia salah. Biasanya kalau anak kampus kalau anak-anak mahasiswa biasanya tuh belajarnya tuh ya di kampus kayak ikut kegiatan biasanya Mbak ya. Ya, jadi buat teman-teman tuh nggak perlu bingung kalau misalnya salah jurusan ya Mbak ya. Ya karena nggak semua kita tuh akan ditempatkan sesuai dengan jurusan kita. Nah, iya. Kayaknya udah nggak berasa ya. udah lumayan ini banyak pembahasannya dan isinya tuh daging semua. Ya pokoknya jangan berkecil hati. Bener. Kalau misalnya mau di radio monggo, mau di TV monggo, mau di koran juga monggo, media juga monggo. Pokoknya diniatkan ibadah dan diniatkan kita bermanfaat bagi orang lain. Masya itu sih Allah, tentunya. Benar. Ya. Ya, kuncinya buat masuk radio itu gimana Mbak? kunci Inggris sama kunci apa nih? Kuncinya biar mungkin ada teman-teman yang kayak mau masuk di radionya Mbak Tasya Radio Cakra Krisna 106,1 FM ya. Itu di Radio Cakra itu kalau misalnya mau dengerin di wilayah Surabaya Sidoarjo juga bisa di www.radiocakrakrisna.com gitu. Nanti mungkin bisalah denger kayak gimana sih radio news itu kayak gitu. Ya, nanti bisa juga di situ. Selain itu juga pasti ada program lain nggak Mbak? Ya ada talk show juga ada di talk sini show. ya. Ada talk show juga itu kayak ngundang OPD. Kepala OPD daerah itu kayak gitu. Kepala daerah Okay. itu juga. Dan kuncinya pasti komunikatif. Tidak lain tidak bukan itu pasti komunikatif. Dan ya liputan kayak gitu sih, ada liputannya juga ya, nggak jauh beda dari ya berita-berita kayak gitu. Liputan terus jadi gatekeeper itu pasti harus cekatan sih, harus cekatan dan juga harus cekapan seperti itu. Cekatan sama juga cekapan gitu. Oke. Sama jangan pernah gabungin masalah pribadi sama kayak kita kerja. Jadi kalau udah on stage ya udah kita harus smile. Kita nggak boleh bawa semalam galau habis diputusin. Besok nggak boleh ke ya. radio Harus langsung. harus kan kita juga berinteraksi dengan orang banyak. Kalau misalnya kita lesu, kita males-malesan, kita masih kebawa masalah, pasti pendengar kita juga pasti diganti. Apalagi radio itu kan penyampaiannya sekilas ya. Jadi ya harus smiling voice juga digunakan, kayak giggling juga digunakan. Dan kalau di radio news itu juga tidak seperti radio hiburan, tetapi kalau di radio news itu masih ada sedikit hiburan. Jadi nggak terlalu kaku yang kayak gimana gitu sih kalau di radio news. Oke. Ya aku jadi mikir gitu loh setelah ngobrol sama Mbak Tasya ini jadi mikir juga kalau setelah ini kamu mau kemana, mau ngapain tuh jadi ya alhamdulillah lah mulai cerah lagi. Boleh lah besok main ya. Oke, di Cakra Desa Kalianyar, Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ya nanti bisa Sherlock jemput nanti ya. Habis ini kita ke Nganjuk guys. Oke. Soalnya susah ya kalau kita mau menekuni dengan sesuai dengan bidang kita tuh sebenarnya susah gitu. Dan alhamdulillahnya di Mbak Tasya ini ya sesuai dengan passionnya ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Public speaking. Public speaking apa jurnalistik ya? Ya pokoknya sama-sama lah ya. Ya sama-sama dibutuhkan Mbak. Iya sama-sama. Kalau public speaking nih misal reporter kalau nggak tahu nulis kan pasti butuh anak jurnalistik nih. Nah gitu sih, presenter terus kayak news anchor gitu kan yang bikin berita pasti anak-anak jurnalistik tuh. Apalagi kalau sekarang itu kan banyak istilah kayak enggak, aku introvert, aku tidak mau di depan kamera kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Nah janganlah seperti itu. Kita mungkin nggak ngerti potensi ada yang di dalam diri kita mungkin belum mengenali itu juga. Jadi jangan pernah ngerasa introvert, jangan pernah ngerasa extrovert. Kalau extrovert takutnya aku nggak bisa ngedit, nggak bisa kan, biasanya kalau anak extrovert itu kan nggak bisa ngedit, nggak bisa nulis berita kayak gitu kan. Jangan bilang seperti itu dulu, dicoba dulu semuanya. Pokoknya dicoba dulu, kuncinya dicoba dulu. Tapi setelah ada dorongan baru lo ngerasain tuh nikmatnya ya Mbak. Dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi juga sih. Terutama support system juga. Dan salah satunya Kulut ini selalu ngomen story kayak gitu ya. Jadi kayak Mbak Tasya semangat gitu. Itu juga salah satu faktor yang menunjang kayak gitu sih. Ya soalnya
kadang orang-orang yang kita anut loh Mbak Yo, kayak orang yang gak kita duga. Iya. Apalagi kayak sekarang nih, orang yang kita tidak duga ternyata dia itu peduli sama kita. Itu iya bener Mbak. Jadi kayak wah anak ini nih memperhatikan gitu. Apalagi story ya kan biasanya orang tuh kayak skip cuma tinggal lihat doang. Karena cuma diklik doang, nggak peduli gitu orang mau lihat story apa. Tapi dengan ada respon dari orang kayak meskipun cuma smile doang itu kayak dihargai banget. Meskipun ya Allah. react doang itu juga kayak. Tapi gini sih gitu. intinya kalau misalnya kita ngasih positive vibes, pasti kita bakal dapat positive vibes juga. Feedbacknya pasti positive vibes juga. Bener. Kayak gitu. Ya, kalau dari aku sih ininya jangan kayak berharap sama orang ini. Gini loh, kayak aku tuh ngepost sesuatu Mbak ya. Aku tuh pengen sebenarnya yang nge-react itu anak ini gitu. Ternyata yang nge-react orang lain. Nah, di situ tuh benar-benar menunjukkan kalau kamu tuh jangan terlalu berharap sama manusia. Paham gak sih Mbak? Iya, tahu. Jangan berharap tahu sama manusia, berharap sama Allah. Iya. Masya Allah. Anak Uwi nih pas hari ini kok kayak agak kultum tipis gitu ya. Kajian guys. Ya terima kasih buat Mbak Tasya yang udah jauh-jauh dari Nganjuk guys. Ini jauh-jauh dari Nganjuk loh guys. Penyiar dari Cakra Krishna Nganjuk. Berapa Mbak? 106,1 FM. 106,1 FM. Ya, main-main lah ya, main-main juga ya. Insya Allah ya, abis ini kita main ke Cakra Krishna. Terima kasih buat Mbak Tasya, informasinya yang daging banget. Sobat Jatim News, semoga kedepannya semakin berkembang, maju juga ya. Amin. Dan bisa kolaborasi lah nanti kita. Oke, siap. Oke, kita tunggu kolaborasinya dengan Cakra Krishna 101,1 FM. Wow. Terima kasih buat Mbak Tasya sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah Mbak ya. Oke. See you buat teman-teman semuanya. See you di next episode. Kita bakal undang siapa lagi? Tentunya stay terus di Jatim News Channel di program Blusukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.